Halo Pak Limcin, perkenalkan kami kelompok 4 dari kelas B akan mempresentasikan prediksi jumlah hari dan curah hujan dengan menggunakan model regresi nonlinear yaitu polinomial. Perkenalkan saya Claudia Kalisa dengan NPM 6161 90 10 15. Saya Kirana Nurul Hafizah, NPM 6161 901083. Saya Kevin Kartijaya dengan NPM 6161 901027. Saya Trit Maharani Herlambang dengan NPM 6161 901084. Latar belakang dari laporan ini yaitu curah hujan merupakan salah satu aspek yang penting. Nah, untuk di Kota Bandung, prediksi curah hujan selalu dilakukan oleh Stasiun Geofisika BMKG dan berbagai pendekatan model telah banyak digunakan untuk memprediksinya. Rumusan masalah dari laporan ini yaitu bagaimana cara memprediksi jumlah hari hujan di Bandung untuk bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2019. Lalu bagaimana cara memprediksi jumlah curah hujan pada suatu bulan dan tahun jika diketahui jumlah hari hujan pada suatu bulan dan tahun tersebut. Lalu bagaimana cara memprediksi jumlah hari hujan pada suatu bulan dan tahun jika diketahui jumlah curah hujan pada suatu bulan dan tahun tersebut, dan di antara regresi linear atau tak linear dan interpolasi manakah yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah 1, 2, dan 3. Tujuan dari laporan ini yaitu untuk memprediksi jumlah hari hujan di Bandung untuk bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2019, membuat model untuk prediksi jumlah curah hujan pada suatu bulan dan tahun jika diketahui jumlah hari hujan pada suatu bulan dan tahun tersebut, membuat model untuk memprediksi jumlah hari hujan pada suatu bulan dan tahun jika diketahui jumlah curah hujan pada suatu bulan dan tahun tersebut, serta untuk mencari regresi yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah 1, 2, dan 3. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang landasan teori mengenai model regresi. Regresi itu sendiri terbagi menjadi dua, ada yang linear dan non-linear. Untuk regresi linear, yang kita gunakan adalah model regresi linear sederhana, yaitu suatu algoritma yang menunjukkan hubungan linear antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen yang kuantitatif menggunakan suatu garis lurus. Bersamaan garis tersebut dapat dinotasikan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A0 ditambah A1X, di mana Y merupakan persamaan garis yang dimaksud tadi, yang merupakan variabel terikat, X merupakan variabel bebas, A0 merupakan konstanta, dan A1 merupakan koefisien regresi. Kemudian untuk regresi yang non-linear, kita pertama menggunakan regresi polinomial. Regresi polinomial digunakan untuk menentukan fungsi polinomial yang paling sesuai dengan sekumpulan titik data xi, yi, dan dapat dinotasikan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A0 X pangkat 0, ditambah A1 X pangkat 1, ditambah A2 X pangkat 2, dan seterusnya hingga AN X pangkat N, tergantung sampai ordo berapa regresi polinomial yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan regresi polinomial ordo 3, maka persamaannya akan berhenti di A3X pangkat 3. Dengan keterangan Y merupakan persamaan garis yang dimaksud tadi, X merupakan variabel bebas, A0 merupakan konstanta karena X pangkat 0 adalah 1, dan A1, A2 hingga seterusnya hingga AN merupakan koefisien regresi. Kita juga dapat menghitung jumlah kuadrat residual SR dengan rumusan sebagai berikut, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N dari YI dikurang A0 dikurang A1 XI kuadrat dikurang seterusnya hingga AN XI pangkat 2. Selanjutnya, regresi non-linear yang selanjutnya adalah regresi eksponensial yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan BE pangkat AX, di mana Y merupakan variabel terikat, X merupakan variabel bebas, A dan B merupakan koefisien regresi. Rumusan ini bisa kita ubah menjadi lebih sederhana dengan cara
kita lenkan kedua ruas menjadi len Y sama dengan len dari BE pangkat AX. Kemudian kita gunakan sifat logaritma, kita dapatkan len Y sama dengan len B ditambah AX. Dari sini kita bisa mendapatkan persamaan garis yang mirip dengan regresi linear yang sederhana, yaitu Z sama dengan U tambah VX, di mana Z itu merupakan len Y, U merupakan len B, V merupakan koefisien A, dan X merupakan variabel acak. Dengan rumusan yang baru ini akan mempermudah perhitungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perhitungan prediksi hari hujan pada bulan Oktober, November, dan Desember. Diketahui bahwa kita akan mendapatkan data dari Badan Pusat Statistik tentang hari hujan dan juga curah hujan di Kota Bandung yang dimulai pada tahun 2014 hingga 2019. Dilihat dari tabel berikut ini, setiap tahunnya kita mendapatkan data curah hujan dan juga hari hujan. Namun pada tahun 2019, khususnya pada bulan Oktober, November, dan Desember, data hari hujan tidak diketahui berapa jumlahnya. Oleh karena itu, kita di sini akan menghitung data yang tidak diketahui tersebut. Selanjutnya, untuk mencari nilai jumlah hari hujan pada bulan tersebut, kita dapat menggunakan dua metode regresi, yaitu ada metode regresi linear dan juga ada metode regresi non-linear. Berikut ini adalah perbandingan R-square antara kedua regresi. Namun kita menghitung perbandingannya dalam program Python. Gambar sebelah kiri adalah program Python perhitungan R-square dengan metode regresi linear. Sedangkan pada gambar sebelah kanan adalah program Python dengan perhitungan R-square dengan metode regresi polinomial. Selanjutnya, kita ketahui bahwa jika nilai R-square tersebut sangat tinggi, itu metode tersebut sangat cocok digunakan untuk mencari prediksi pada data yang kita inginkan. Namun, jika R-square sangat rendah, kemungkinan metode tersebut kurang cocok untuk kita gunakan untuk mencari prediksi jumlah hari hujan yang ingin kita cari. Berikut ini adalah output dari pemrograman Python sebelumnya dengan gambar 3.1, itu adalah hasil R-square regresi linear sederhana. Kita akan mendapatkan hasil R-square adalah 0,5126 sekian, dan kita dapat sederhanakan menjadi 51%. Sedangkan untuk gambar 3.2, berikut itu adalah nilai R-square dengan metode regresi polinomial. Kita akan mendapatkan hasil R-square adalah 0,58926 sekian, maka kita akan sederhanakan hasilnya adalah menjadi 59%. Selanjutnya, selain memperbandingkan nilai R-square antara kedua metode tersebut, kita juga dapat membandingkan dengan menggunakan plot regresi. Dalam membandingkan plot regresi ini, kita membandingkan ada 3 metode. Yang pertama itu ada metode regresi linear sederhana, yang kedua adalah metode regresi polinomial, dan ketiga adalah metode regresi eksponensial. Berikut ini adalah program Python untuk membandingkan ketiga plot tersebut. Pada sebelah kiri ada program Python plot regresi linear sederhana, dan sebelah kanan adalah program Python regresi polinomial. Selanjutnya, dan ini adalah program Python untuk jika menggunakan regresi eksponensial. Selanjutnya, setelah kita menggunakan program Python tersebut, kita akan mendapatkan hasil outputnya atau plotnya adalah berikut ini. Ini ada 3 gambar plot. Yang sebelah kiri adalah gambar plot regresi linear sederhana, yang di tengah adalah plot regresi polinomial, dan yang terakhir itu ada plot regresi eksponensial. Bisa kita lihat bahwa di plot regresi eksponensial dengan titik-titik hijau adalah data yang kita miliki, itu tersebar di berbagai titik, dan garis warna biru adalah garis regresinya yang kita pilih. Namun untuk plot regresi eksponensial, metode tersebut kurang cocok kita gunakan untuk mencari prediksi hari hujan untuk data yang kita punya. Oleh karena itu, kita dapat membandingkan dengan adanya plot regresi linear sederhana dan polinomial. Namun, jika kita melihat kedua plot tersebut, kita dapat dengan jelas mengetahui bahwa regresi polinomial itu memiliki tingkat akurat lebih besar dibandingkan dengan regresi linear sederhana.
Oleh karena itu, dengan ada perbandingan R-square dan juga perbandingan plot regresi, kita simpulkan kita akan menggunakan metode regresi polinomial untuk mencari prediksi yang akan kita cari. Selanjutnya, berikut ini adalah program Python prediksi dari jumlah hari hujan pada bulan Oktober, November, dan Desember pada tahun 2019. Pada program Python ini, kami menggunakan numpy.plot1d itu digunakan ketika data yang kita miliki akan diubah menjadi bentuk polinom. Lalu kita akan menggunakan if, if, dan else ketika kita ingin mencari jumlah hari hujan pada bulan Oktober, November, dan Desember. Jika pada bulan Oktober 2019, kita akan mengkalikan dan data yang kita punya itu dengan 84,2 maaf. Sedangkan pada bulan November 2019, kita akan kalikan dengan 270,7. Sedangkan untuk sisanya, sedangkan di sini sisanya adalah kita ingin mencari tahu nilai Desember pada tahun 2019, itu kita kalikan dengan 313,5. Selanjutnya, dengan menggunakan program Python sebelumnya, maka kita akan dapatkan model regresinya. Model regresi yang kita miliki adalah Y sama dengan 8,306 ditambah 0,09477X ditambah negatif 0,0001269 X kuadrat. Gambar di sebelah kanan adalah output dari program Python yang sudah kita run. Maka kita akan dapatkan hasil dari prediksi hari hujan untuk bulan Oktober 2019 adalah 16, untuk bulan November tahun 2019 adalah 25, dan juga untuk bulan Desember tahun 2019 adalah 26. Selanjutnya, Pembahasan kedua, di mana kita akan memprediksi tingkat curah hujan jika jumlah hari hujan telah diketahui. Digunakan perhitungan melalui Python, di mana programnya serupa seperti pada saat mencari nomor 1, tetapi berbeda pada yang diketahui, di mana yang diketahui adalah jumlah hari hujan, dan digunakan data yang sudah dilengkapi bulan Oktober, November, dan Desember 2019-nya. Selanjutnya, dengan data-data tersebut, bisa diprediksi tingkat curah hujan pada bulan dan tahun tertentu dari periode Januari 2014 hingga Desember 2019. Misal, yang ingin diprediksi adalah tingkat curah hujan untuk Februari 2018. Berikut ini adalah hasil Python dari model regresi polinomial untuk memprediksi curah hujan Februari 2018. Berdasarkan output ini, model regresinya adalah Y sama dengan 78,57 tambah min 22,01X tambah 2,151X kuadrat tambah min 0,03895X pangkat 3, di mana X menunjukkan banyaknya jumlah hari hujan, sehingga diperoleh tingkat curah hujan pada Februari 2014 yang memiliki jumlah hari hujan 23 hari sebesar 236,6051. Nilai prediksi ini cukup dekat dengan nilai aktual pada tabel 3.1, di mana curah hujan sebenarnya pada Februari 2018 adalah 239,3. Perbedaan di antara kedua nilai tersebut adalah akibat adanya galat dalam perhitungan aproksimasi. Tidak hanya Februari 2018 saja yang dapat diprediksi, namun semua bulan dalam durasi Januari 2014 hingga Desember 2019 dapat dihitung. Selanjutnya, untuk pembahasan ketiga, di mana kita akan memprediksi jumlah hari hujan jika curah hujan telah diketahui. Digunakan perhitungan melalui Python, di mana programnya serupa seperti pada saat mencari nomor 1, tetapi berbeda pada data yang digunakan, di mana datanya sudah dilengkapi bulan November, Oktober, dan Desember 2019. Selanjutnya, dengan data tersebut dapat diprediksi jumlah hari hujan pada bulan dan tahun tertentu dari periode Januari 2014 hingga Desember 2019. Misal, ingin diprediksi jumlah hari hujan untuk Februari 2014. Berikut ini adalah hasil Python dari model regresi polinomial untuk memprediksi jumlah hari hujan Februari 2015, di mana model regresinya adalah Y sama dengan 8,311 tambah 0,09498X ditambah min 0,0001274X pangkat 2, di mana nilai X menunjukkan banyaknya jumlah curah hujan, sehingga diperoleh jumlah hari hujan pada bulan Februari 2018 sebesar 24 hari,
Nilai prediksi ini cukup dekat dengan nilai aktual pada tabel 3.1, di mana hari hujan pada bulan Februari 2015 adalah 23 hari. Selanjutnya, bagian kesimpulan akan dijelaskan oleh Kia. Maka kesimpulan yang didapatkan dari laporan ini adalah di antara ketiga model regresi linear sederhana, model regresi non-linear polinomial, dan model regresi non-linear eksponensial, yang didapatkan hasilnya paling mendekati nilai akurat adalah model regresi polinomial. Dikarenakan nilai R-square-nya yang mendekati 1 atau 100% dan nilainya lebih dari 0,05, maka dia berada di selang kepercayaan. Makanya dia merupakan model regresi yang paling tepat untuk memprediksi jumlah curah hujan dan hari hujan. Dan dari contoh Februari 2018, jika diketahui jumlah hari hujan, akan diperoleh curah hujannya 236,605, yang mana mendekati nilai aktual yaitu 239,3. Dan dari contoh itu juga diketahui jumlah curah hujan dapat diperoleh 24 hari hujan yang mendekati nilai aktualnya yaitu 23 hari hujan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.